Hingga saat ini erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT masih terjadi. Dan meski aktivitas Lewotobi ini mengalami peningkatan, ribuan warga dari 8 desa terdampak hingga kini masih bertahan di rumah-rumah mereka. Untuk mengetahui informasi terkini selengkapnya kita sudah terhubung dengan Franciscus Gerardus Molo langsung dari lokasi. Bang Franciscus, bagaimana pantauan Anda terkait dengan kondisi terkini aktivitas Gunung Lewotobi saat ini? Selamat pagi, Kavi dan Marcelina. Dapat saya melaporkan bahwa erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur hingga saat ini masih terus terjadi secara fluktuatif. Selama 2 hari ini tercatat 7 kali letusan terhitung pada tanggal 4 dan tanggal 5 pada dini hari tadi pagi. Dan pagi tadi dini hari sekitar pukul 4:10 terjadi secara erupsi dan disertai dengan dentuman dan getaran sangat kuat. Warga di sekitar lereng gunung kaki Lewotobi laki-laki mereka merasa panik dan berlari keluar. Dan hingga saat ini pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat 8 desa terdampak dan terpapar abu vulkanik. Baik, ada 8 desa yang terdampak ya, Frans. Nah, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi di masing-masing desa, terutama para warga ini, apakah mereka masih tinggal di rumah mereka masing-masing? Ya, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat 8 desa terdampak dan terkapar abu vulkanik, yakni di Desa Klatenlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Persiapan Padang Pasir, Desa Boru dan Desa Nawakote, dan Desa Pululera, kemudian Desa Dulipali Kecamatan Ilebura. Dan hingga saat ini mereka masih bertahan di rumah masing-masing. Pagi ini terlihat abu vulkanik dengan intensitas cukup tebal dan melanda di desa di Kecamatan Ilebura dan Kecamatan Wulanggitang. Dan tidak hanya di Kabupaten Flores Timur, dan juga abu vulkanik terdampak di wilayah Kabupaten Sika, misalnya Desa Hikong, Desa Keringa, Desa Timutawa. Dan dampak dari erupsi tersebut sangat mempengaruhi penerbangan, mengganggu penerbangan di Bandara Franciscus Seda Momere hingga 4 penerbangan batal terbang. Demikian. Ya, Frans, bisakah Anda paparkan kepada kami kenapa warga-warga di sana memilih untuk tetap bertahan, ataukah memang aktivitas serupa ini memang sering terjadi di sana? Marcelina dan Kavi, dapat saya jelaskan bahwa memang warga terdampak di 8 desa tersebut, mereka memang masih tetap bertahan di rumah masing-masing. Hingga saat ini status Gunung Lewotobi masih dengan status level 3, dan pihak pemerintah pun masih menghimbau kepada mereka bahwa tetap waspada. Walaupun aktivitas mereka misalnya bertani dan membuka usaha, mereka tetap berjalan seperti biasa, namun ketika erupsi yang sangat besar mereka kembali menutup dan tidak memilih untuk ke kebun mereka masing-masing. Terkait dengan himbauan dari pemerintah untuk waspada kepada warga, apakah ada langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, mungkin terkait dengan mitigasi bencana, sudah disediakan posko-posko pengungsian atau seperti apa? Hingga saat ini hujan abu yang paling parah di Desa Boru dan Desa Hokeng Jaya dan Desa Persiapan Desa Padang Pasir, dan lebih parah lagi di Desa Dulipali. Dan di beberapa titik tampak terlihat ruas jalan warga terpaksa menaruh ban bekas dan juga kayu untuk mengurangi kecepatan kendaraan sehingga tidak terkapar abu vulkanik. Dan hingga saat ini pihak BPBD Flores Timur
salurkan logistik bagi warga rentan terdampak erupsi seperti warga usia lanjut, ibu hamil dan anak-anak. Dan khusus untuk Desa Dulipali, pihak pemerintah Kabupaten Flores Timur sedang menyiapkan lahan untuk menyiapkan tempat posko pengungsi hingga terjadi erupsi yang sangat besar. Baik, terima kasih laporan langsung Franciscus Gerardus Molo dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, dan kita doakan agar kondisi semakin kondusif di Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT telah berdampak pada jadwal penerbangan di Bandara Frans Seda Maumere, di mana sejumlah maskapai telah memutuskan untuk menghentikan pelayanan penerbangan sementara waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, mengalami peningkatan. Letusan disertai gebur kuat terus terjadi hingga membuat abu vulkanik terbawa angin hingga ke Kabupaten Sika. Selain menutup permukiman, abu vulkanik telah membuat terhentinya pelayanan penerbangan dari sejumlah maskapai. Di antaranya ada penerbangan Nam Air di Bandara Frans Seda Maumere yang tidak beroperasi mulai dari tanggal 3 Juli sampai 21 Juli. Selain itu 4 penerbangan Wings Air tujuan Maumere Kupang juga dibatalkan hingga tanggal 5 Juli. Kami sudah mendapatkan informasi tadi surat pemberitahuan rencana cancel sampai tanggal 21 akibat dari letusan Gunung Lewotobi. 10 jam setelah statusnya diturunkan, Gunung Merapi Selasa dini hari kembali erupsi. Ya, Merapi mengeluarkan batu pijar hingga material vulkanik. Warga di sekitar kaki gunung melaporkan adanya suara dentuman saat terjadinya letusan. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat dini hari tadi terpantau erupsi. PVMBG mencatat 1 hari terakhir terjadi 4 kali hembusan, 4 kali tektonik lokal, 2 kali tektonik jauh, dan 4 kali tremor terus-menerus. Status Gunung Merapi saat ini waspada, turun dari sebelumnya di level siaga. Warga direkomendasikan tidak beraktivitas radius 3 km. Pemirsa, Gunung Merapi, Sumatera Barat kembali erupsi pada Kamis siang. Ketinggian kolom abu mencapai 2.000 meter dan menyebabkan sejumlah daerah mengalami hujan abu. Berdasarkan data dari Pos Pantau Merapi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dentuman terdengar sampai ke pos pengamatan Gunung Merapi di Bukit Tinggi. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm dengan durasi 2 menit 2 detik. Gunung Merapi saat ini masih berstatus level 3 siaga. Masyarakat pun dihimbau untuk menjauhi radius 4,5 km dari kawah. Meski saat ini sudah tidak terjadi erupsi lagi, namun getaran tremor masih terasa, menandakan adanya suplai energi ke permukaan kawah. Sementara itu, Gunung Semeru juga kembali erupsi pada Kamis pagi pukul 7.58 waktu Indonesia bagian Barat dengan tinggi kolom abu 800 meter di atas puncak kawah. Meski tidak berdampak langsung, namun abu vulkanik yang terbawa arah angin sempat dilaporkan mengguyur sejumlah wilayah di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pasir Jambe, Lumajang. Selain teramati secara visual, letusan erupsi juga terekam di seismograf milik petugas PVMBG dengan amplitudo getaran gempa mencapai 23 mm. Selama pengamatan 6 jam terakhir, Gunung Semeru dilaporkan mengalami 29 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Petugas dari BPBD Lumajang menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dari potensi ancaman hujan abu. Sementara itu, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi sebanyak 2 kali dengan hembusan abu vulkanik 600 meter. Erupsi ini terjadi usai Kepala BNPB meninjau lokasi pengungsian di Desa Gam Ici.
Pos pemantau Gunung Ibu mencatat erupsi pertama terjadi pada pukul 14.42 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian kolom abu 600 meter dari kawah gunung. Sedangkan erupsi kedua terjadi pada pukul 14.57 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian kolom abu 500 meter di atas permukaan puncak gunung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.